Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal, untuk membahas beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan. Di antaranya ada GOOD, kemudian Pure, dan terakhir juga ada LPPF tadi yang sempat tertunda. Dengan adanya PSBB, beberapa pengelola, khususnya tempat-tempat seperti retail, sudah juga melakukan penutupan gerai-gerainya ini, Mas Rian. Sejauh mana PSBB ini akhirnya ikut menekan secara sektor dan juga emiten-emiten di dalamnya? Iya, jadi sangat repot ketika mereka menggantungkan metode penjualan mereka melalui sifatnya yang pertemuan langsung dalam bentuk mall gitu ya, karena kan memang tempat-tempat keramaian ini dibatasi, sehingga ya retail-retail dengan basis mall seperti ini bila mereka tidak mempersiapkan dari awal sebelum daripada kondisi ini adalah go to online, maka kan pada hari ini bisnis yang mengikuti online, perkembangan secara online ini justru yang diuntungkan karena mereka bisa tetap berusaha. Sehingga memang kembali kepada 3 di awal, kita melihat, kita kan menjadi seorang investor bukan sebagai seorang pengelola bisnis ya, maka kita harus melihat dalam emiten yang kita miliki, apalagi retail yang kita investasikan atau akan kita investasikan, ada 3 hal, Mas Pras. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyikapi cara mereka berjualan dalam keadaan online saat ini. Apakah online-nya jalan? Apakah mereka tetap bertahan justru dengan cara yang lama? Atau mereka melakukan protokoler baru, misalnya yang jualan makanan. Jualan makanan kan memang sudah online, tapi tetap saja kan tetap dilihat bagaimana cara mereka memasak dong. Oh, ternyata secara sosial medianya mereka sudah mengubah total. Semuanya yang masak menggunakan APD. Nah, ini adalah suatu bentuk cara manajemen merespon. Ini adalah sudah poin pertama untuk yang menarik untuk kita perhatikan dari retail tersebut. Yang kedua, kalau ternyata tidak jalan, kemungkinan besar akan dilakukan tindakan kedua dari para pemegang saham dan juga yang melihat dari perusahaan itu tidak jalan. Maka adalah mengganti manajemennya. Seperti apa nih manajemennya diganti dan dirombak ataupun melakukan restrukturisasi secara keuangan. Ini adalah suatu tindakan yang cukup baik kalau kita lihat. Yang ketiga, bagaimana mereka mempivot perusahaannya. Ada dong perusahaan-perusahaan yang pada hari ini mau diapain juga tetap aja tidak bisa jualan. Karena dengan pembatasan hari ini berbeda. Hari ini katanya bukan orang tidak mau berbisnis, hari ini orang tidak boleh berusaha. Artinya dengan pivot mau tidak mau akan mengubah sektor daripada lini usahanya atau melengkapi dari yang sudah ada. Yang tadinya tidak jualan masker dan tidak jualan hand sanitizer, pada hari ini masuk ke dalam industri hand sanitizer dan masker. Itu adalah bagaimana membuat development dengan melakukan pivoting, karena dia tahu bahwa pada saat ini kalau dia tidak melakukan 3 ini jadi masalah. Nah, ini yang kita lihat dari sudut pandang investor. Tapi kalau kita lihat dengan adanya kondisi seperti ini, adakah ketiga hal yang sudah Anda sampaikan tadi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk tetap bertahan begitu di tengah pandemi? Ya, tentunya kita melihat loh ada beberapa emiten-emiten kita yang tadinya hanya jualan di dalam restoran, hari ini dia keluar turun ke jalan. Jadi menurut saya sinyal yang bagus, manajemen masih mau fight. Yang tadinya hanya menjual makanan Chinese food di dalam restoran yang ada di mall, hari ini membuat pesanan rantang antar online. Ya, meskipun kita tidak tahu sih seberapa impactnya sebelum bukunya dilampirkan kepada kita, karena kan sudah kadung besar untuk biaya overhead yang dia miliki, itu menjadi perkara yang selanjutnya kita lihat pada kuartal selanjutnya. Tapi kita melihat bahwa ada upaya di sana. Ataupun ada mall yang memang begitu saktinya dari awal PSBB sudah melakukan standarisasi yang berubah. Di tempat lain untuk touch-nya belum ada, dia sudah touchless. Nah, ini adalah bagaimana cara mereka merombak cara mereka berbisnis dalam era hari ini. Baik, dan ini sudah opening market, mungkin kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini, Mas Dian dan juga mungkin pemirsa IDXNL, bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini kembali lagi mengalami tekanan jual. Kita lihat pada saat opening market hari ini melemah, sudah di atas 1%, 1,56% di level 4.921,312. Anda mencermati dengan tekanan yang terjadi pada hari kemarin, kemudian faktor global yang juga semuanya memerah sehingga membuat tekanannya semakin besar pada saat market opening hari ini, begitu Mas. Dan Anda melihat bahwa peluang-peluang bahwa indeks harga saham gabungan akan kembali meluncur turun dalam seperti beberapa pekan sebelumnya akan terjadi kembali atau tidak ini?
Iya, jadi kalau kita melihat dari formasi gerakan pada hari ini ada tekanan jual yang lebih kepada panik ya. Oke. Ini adalah melihat dan merespon kondisi global, di mana kita langsung di gap down kan saja, di mana kemarin ditutup terakhir pada level 4999.36 Yes. dan pada hari ini dibuka tidak pada level 4999 tapi dibuka pada level 4947, Betul. di mana titik tertingginya adalah 4949. Artinya langsung dihajar turun. Ini Betul. adalah reaksi kompak serempak untuk merespon tekanan global. Jadi Oke. pada saat ini memang saya selalu mengatakan bahwa dalam keadaan downtrend, trading itu bukan suatu hal yang gampang dilakukan karena naiknya cuma 2 hari, turunnya sudah 5 hari nih kita gitu ya. Iya, Jadi itu dia. ini adalah suatu pola trading yang seseorang itu kalau mau Oke. melakukan trading pada saat ini, please jangan segan-segan memencet tombol stop loss agar Anda tidak rugi lebih dalam. Iya. Oke, berarti memang kita harus ketat sekali berarti mencermati Betul. pergerakan dari saham-saham ataupun portofolio yang kita miliki begitu ya Mas Rian ya. Betul. Oke, betul. kita ada informasi